Shalom the Hope, apa kabar? Kembali lagi ya sama kita. Di sini sehari Minggu kita akan sama-sama beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oh iya, hari ini kayaknya ada yang beda nih di antara kita bertiga. Ada yang beda apanya ya kayaknya? Coba, kalau Cici Mita sekarang pakai baju dari negara apa sih? Aku pakai baju dari negara Cina. Oh, dari Cina. Kalau Koko Richard? Aku pakai baju dari negara Inggris. Inggris. Nah, kalau Cidia pakai aku dari India, acak-acak gitu. Sekarang juga teman-teman adik-adik kita mau nyanyi pakai lagu yang ada 4 bahasa, ada Indonesia, Inggris, Cina, sama India. Kita belajar bareng-bareng ya. Yesus dalam rumahku, senang-senanglah. Happy home, happy home.
berkati guru The Hope yang akan menceritakan firman Engkau ya Tuhan. Semoga firman-Mu bertumbuh dan tertanam dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Walaupun mungkin nanti kalian juga ada yang nontonnya nggak hari Minggu, tetapi Koko ucapkan selamat hari dengan baik. Nah, adik-adik apa kabarnya? Semoga adik-adik di rumah semua baik-baik ya, papa mama, adik-adik. Mungkin kalau kita punya Koko atau Cici, kita punya adik-adik, semua dalam keadaan baik dalam lindungan Tuhan. Nah adik-adik, Koko mau ingetin lagi kalau adik-adik kemana-mana harus pakai masker. Seperti ini, boleh juga masker ini. Nah apapun maskernya, kalau kita mau pergi keluar rumah harus pakai masker supaya kondisi sekarang kita dapat dilindungi dengan baik. Nah adik-adik, oke, sebentar ya. Ada yang lupa nih sama kita. Iya nih, sepertinya Ko Serdi lupa memperkenalkan kita berdua ya. Tes, halo Ko Serdi. Kami berdua jangan dilupain loh. Kenalkan kita dong ke teman-teman di rumah. Iya Ko Serdi lupa. Ternyata Ko Serdi hari ini punya teman. Namanya Miko dan Mini. Mereka berdua akan membantu Ko Serdi dalam bercerita hari ini. Iya teman-teman, nama aku Mini. Tapi aku bukan Minimos loh ya. Nama saya Miko. Nama panjangnya Mikolas Saputra. Cukup panggil aja Miko. Tapi loh, Mini sama Ko Serdi kok nggak pakai masker? Kan kita harus pakai masker kemana-mana. Iya, ada kok masker aku. Kalau pergi keluar rumah aku selalu pakai masker. Kalau Ko Serdi gimana? Iya, selalu pakai masker kalau keluar rumah. Tapi kan sekarang kita hanya 3 orang nih. Dan kita juga jaga jarak. Jadi kita lagi ngobrol, gak usah pakai masker. Nah Miko dan Mini, hari ini Ko Serdi akan bercerita. Kalian mau dengerin gak? Mau dong Ko. Mau cerita apa hari ini? Iya Ko Serdi, aku mau mencatat isi cerita Ko Serdi loh. Soalnya aku ada tugas dari The Hope untuk menyebutkan isi ceritanya. Lalu dijawab, terus kasih ke Cici Sheryl. Nah kalau begitu Miko dan Mini dan juga adik-adik di rumah siap ya untuk mendengarkan cerita dari Ko Serdi hari ini. Nah Miko, Mini dan adik-adik semua yang ada di rumah, kehidupan kita ada 3 kata yang harus selalu kita ucapkan. Apa aja Ko Serdi? Yang pertama kata terima kasih. Sekali lagi adik-adik, kata pertama yang harus kita ucapkan terima kasih. Nah sangat penting loh kita sebagai manusia itu selalu berterima kasih. Terutama untuk setiap hal baik yang kita terima. Iya, kita harus selalu berterima kasih sebagai bentuk ucapan syukur kita, terutama kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus selalu memberikan pernyataannya kepada kita semua. Benar kan Miko? Iya, ini ada ayatnya di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Iya, nah kata terima kasih itu tandanya kita selalu bersyukur atas apa yang sudah Tuhan beri untuk kehidupan kita. Contohnya begini nih Miko, Mini. Nah kita kan bisa sehat sampai hari ini. Lalu juga kita punya keluarga, punya papa, punya mama. Kita bisa sekolah dan kayaknya masih banyak lagi deh ya. Banyak hal yang Tuhan berikan untuk kita semua. Nah adik-adik suka berterima kasih enggak nih sama Tuhan lewat doa-doa kita? Iya, aku selalu berdoa loh setiap hari sebagai bentuk syukur kita sama Tuhan Yesus. Gak perlu disuruh sama orang tua, aku selalu ingat untuk perlu berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Iya, nah ucapan terima kasih juga kita bisa berikan kepada orang lain.
Bisa itu kepada orang tua, kepada teman, atau siapapun jika mereka memberikan sesuatu kepada kita. Iya Miko, misalkan papa atau mama kita memberikan uang jajan, jangan langsung kita pergi, tapi ucapkan terima kasih. Atau saat teman kita memberikan pinjaman alat sekolah, kita harus mengucapkan terima kasih. Betul sekali Miko, betul sekali Mini. Jadi baik kita semua, baik Miko, Mini, kita harus sering-sering mengucapkan kata terima kasih. Nah, kata yang kedua apa kok yang harus kita ucapkan? Nah adik-adik, kata yang kedua yang harus kita sering ucapkan yaitu kata maaf. Nah, ya aku kesel deh sama teman aku. Masa ada teman aku ya, dia itu pinjam pensil aku, terus lupa balikin. Terus besoknya aku tanya, ternyata teman aku bilang pensilnya hilang. Terus dia udah pergi, kan aku kesel ya. Iya loh, harusnya saat kita berbuat salah, kita kan harus minta maaf. Betul sekali. Jadi kita harus mengucapkan kata maaf, apalagi kepada orang lain saat kita berbuat salah. Nah, kenapa sih kita harus minta maaf? Karena kita ini bentuk pengakuan kita kepada orang lain kalau kita salah. Aku juga teringat kesalahan aku. Aku pernah berdosa dan aku minta maaf dan ampun sama Tuhan Yesus. Kata guru sekolah minggu aku, kalau kita berbuat salah dan dosa, maka harus pertama kali minta ampun kepada Tuhan. Miko juga pernah baca ayat di Matius 6 ayat 14, isinya gini, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Jadi kalau ada kesalahan harus minta maaf dan kita belajar mengampuni juga. Nah benar sekali Miko dan Mini. Jadi Tuhan aja itu kan mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita. Tuhan Yesus mati loh di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa dan kesalahan kita. Masa sih kita gak mau ya kalau orang lain itu berbuat salah, kita juga gak mau ngampuni. Nah kita harus belajar memaafkan dan kita juga harus berani minta maaf. Iya deh, aku mau seperti ini. Kalau aku salah, aku harus berani minta maaf. Tapi kalau ada orang lain yang minta maaf sama aku, ya aku harus memaafkan. Nah betul sekali Miko dan Mini. Sekarang kata ketiga, yaitu yang sering kita ucapkan, yaitu kata minta tolong. Misalnya waktu itu kan aku gak bisa ngerjakan PR. Terus aku bilang sama temen aku minta tolong diajarkan untuk soal yang tidak bisa. Iya, saat aku gak bisa mengambil piring di atas rak yang tinggi, aku berkata minta tolong ambilkan sama kakak aku yang badannya lebih tinggi. Iya adik-adik, jadi adik-adik penting sekali kalau membutuhkan pertolongan dari orang lain, kita harus mengucapkan kata minta tolong. Jangan asal nyuruh aja. Nah gini ya, contohnya, tolong dong ambilin buku saya, tolong dong ambilin piring, mau gak kamu tolongin aku? Nah itu contohnya. Iya, harus sopan ya kalau kita membutuhkan pertolongan orang lain. Jangan hanya asal nyuruh dan memerintah, itu tidak sopan ya adik-adik. Dalam Mazmur 18 ayat 6, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Iya, kita harus meminta pertolongan kepada Tuhan saat kita membutuhkan sesuatu. Dengan cara berdoa, kita minta pertolongan kepadanya. Betul sekali, karena Tuhan Allah kita yang selalu menolong kita anak-anaknya. Nah, walaupun teman-teman dan orang lain memang bisa menolong kita, tetapi kita ingat yang pertama, kita itu butuh pertolongan dari Tuhan Yesus. Dan kalau butuh pertolongan, kita harus minta tolong ya. Siap Ko Serdi, aku akan ingat di ketiga hal ini yang akan sering aku ucapkan seperti firman Tuhan hari ini. Iya, kata terima kasih, maaf, dan minta tolong.
Oke adik-adik, nah 3 hal ini tadi kan kita sudah bicarakan. Sekarang adik-adik catat atau kirim jawabannya ke Cici Sheryl untuk jawaban kuis minggu ini. Jangan lupa ya adik-adik bukan hanya mendengarkan, mengirim jawaban, tetapi adik-adik juga harus melakukan firman Tuhan. Iya adik-adik, kita harus belajar untuk melakukan firman Tuhan. Seperti apa yang sudah kita dengar hari ini, di mana kita pun harus mau belajar melakukan firman-Nya. Supaya hidup kita bisa menjadi lebih baik lagi ya. Oke adik-adik, kita berdoa terlebih dahulu ya sebelum kita akan menutup firman Tuhan hari ini. Yuk sama-sama kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Nanti juga Miko dan Mini akan berdoa ya bareng-bareng sama Kosardi. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih kami boleh belajar untuk kami boleh mengucapkan 3 kata penting di dalam hidup kami, yaitu terima kasih, minta maaf, dan minta pertolongan. Terima kasih dengan 3 kata ini ajar kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang lebih taat kepada Tuhan, menghormati Tuhan dan juga menghormati orang lain di sekitar kami. Terima kasih untuk hari ini, berkati kami semua, berkati orang tua kami, berkati guru-guru sekolah minggu kami, dan berkati teman-teman kami dimanapun mereka boleh berada. Terima kasih, kami tutup doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, Kosardi, Miko, dan Mini akan undur terlebih dahulu. Sekali lagi Kosardi ingatkan, adik-adik jangan lupa setiap hari Minggu ikut ibadah online The Hope Generation. Iya, jangan lupa ya ibadah online di channel YouTube GBT Nazaret. Sama-sama kita memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Miko pamit ya teman-teman, sampai jumpa kembali. Dadah. Shalom adik-adik The Hope, gimana tadi udah dengerin kan firman dari gurunya? Menarik banget ya tadi ceritanya, udah dicatat kan? Nah sekarang Cici mau bagiin pengumuman. Yang pertama, setiap minggu akan ada kuis yang ada di Instagram The Hope. Kalian bisa cek di Instagram The Hope, itu ada @thehope.generation. Di situ juga nanti bakal diumumin pemenangnya. Dikumpulin setiap minggu kuisnya itu ke Cici Sheryl, biasanya lewat WhatsApp. Dan juga kuis ini akan menjadi poin kalian nanti dikumpulin di saat Natal. Nah itu akan menjadi hadiah. Nah kalau dikumpulin poinnya akan menjadi hadiah atau absennya akan menjadi hadiah gitu. Jadi teman-teman yang adik-adik jangan lupa ngerjain kuisnya setiap minggu dan semakin rajin beribadah walaupun di rumah aja. See you next time, see you minggu depan, dadah.